Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan banyak-banyak syukur atas segala rizki dan anugerah dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara dakwah. Marilah kita panjatkan doa agar dalam melaksanakan acara pada saat ini kita senantiasa diberikan syafaat dan ampunan dari Allah. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan dakwah yang bertema puasa. Teman-teman semua jelas sudah tahu kan apa puasa itu. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang istimewa dan yang ditunggu-tunggu tentunya oleh semua umat Islam yang ada di dunia ini. Bulan Ramadan bisa kita manfaatkan untuk melakukan banyak kebaikan seperti sholat sunnah, terus ada tadarus bersama, terus selain itu juga ada seperti saat ini mungkin mendengarkan ceramah. Nah, teman-teman semua, bulan Ramadan ini kan hanya ada satu bulan dalam satu tahun ya. Jadi kita harus memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, karena segala macam ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah, dan segala dosa yang telah kita lakukan saat kita minta ampunan akan diberi ampunan oleh Allah. Teman-teman semua udah pada tahu belum nama-nama lain dari bulan Ramadan ini? Jadi saya akan menyebutkan beberapa nama lain dari bulan Ramadan ya. Yang pertama tuh, Ramadan bisa disebut juga dengan Syahrul Syam. Apa sih yang dimaksud dengan Syahrul Syam? Syahrul Syam ini artinya ialah bulan Ramadan. Jadi seluruh umat dalam bulan Ramadan ini, seluruh umat tuh diwajibkan untuk berpuasa, karena melaksanakan puasa merupakan salah satu rukun dalam Islam. Jadi semua umat di bumi ini harus melaksanakan puasa, walaupun itu mungkin umat dari belahan bumi manapun, tapi kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua itu ada Syahrul Barokah. Apa sih yang dimaksud dengan Syahrul Barokah? Nah, jadi Syahrul Barokah itu artinya adalah bulan penuh berkah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi pada bulan Ramadan ini banyak sekali berkah-berkah yang akan Allah berikan. Jadi misalnya nih, kita melakukan satu kebaikan. Misalnya kalau kita mungkin dalam bulan lain kita melakukan satu kebaikan hanya mendapatkan pahala satu, namun di saat bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu ada Syahrul Quran, artinya adalah bulan Al-Quran. Jadi teman-teman tahu kan kalau Al-Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan. Makanya sebaiknya pada saat bulan Ramadan tuh kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Rasulullah saja tuh dalam sehari bisa mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Jadi secara tidak langsung kita bisa nih menghatamkan Al-Quran juga. Mungkin kalau dalam sehari menurut teman-teman berat karena teman-teman ada sekolah, ada kuliah, atau ada kerja, kita bisa dalam satu bulan minimal tuh bisa menghatamkan satu Al-Quran. Jadi misalnya dalam satu hari nih kita bisa menghatamkan satu juz. Kan Al-Quran itu kan ada 30 juz ya teman-teman. Lah satu hari tuh kita bisa menghatamkan satu juz. Misalnya kita bagi nih, sholat fardu itu kan ada 5. Lah, dalam satu hari itu kita seenggaknya 6, setelah sholat fardu nih, kita seenggaknya kita membaca 6 juz Al-Quran. Misalnya, setelah sholat subuh kita membaca 6 juz, setelah duhur kita 6 juz, dan sampai isya nanti kan bisa 1 juz gitu ya. Bisa 1 Al-Quran gitu ya. Mungkin kalau hal itu mungkin terlalu berat, mungkin bisa nih satu hari itu 1 juz. Misalnya hari pertama kita menghatamkan Al-Baqarah dan selanjutnya begitu. Lanjutnya yang keempat itu ada Syahrul Musawah. Apa sih yang dimaksud sama Syahrul Musawah? Syahrul Musawah ialah bulan kesejajaran atau persamaan. Maksudnya ialah semua makhluk yang ada di bumi ini itu sejajar dan sama di mata Allah. Jadi kita tidak boleh membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, maksudnya itu dalam bulan Ramadan
kita tuh diberi kesempatan nih sama Allah untuk saling berbagi satu sama lain. Kayak misalnya kan tidak semua orang itu punya punya rezeki yang bagus, punya makanan yang enak untuk berbuka puasa, untuk sahur. Jadi seenggaknya kita tuh bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi kita sahur makan enak, saudara kita yang lain juga harus sahur dengan makanan yang enak dong, gitu. Jadi seenggaknya kita berbagi dengan saudara kita. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada Syahrul Sabar. Apa sih yang dimaksud dengan Syahrul Sabar? Maksudnya ialah bulan kesabaran. Jadi dalam puasa ini kita tuh nggak hanya menahan nafsu haus dan lapar, jadi ada nafsu yang lainnya juga. Kita harus menahan kesabaran, kita harus menahan dari segala kemarahan. Jadi godaan dalam puasa itu nggak cuma lapar sama haus ya teman-teman. Jadi ada misalnya nih adik kita atau teman kita tuh buat kita marah, dan kita saat berpuasa kita harus menahan semua amarah yang kita punya, biar kita tuh nggak terlontar kata-kata yang nggak mengenakan atau kata-kata kasar. Jadi kalau kita saat berpuasa ada yang membuat kita marah, kita harus beristighfar banyak-banyak gitu. Lalu selanjutnya yang saya akan sampaikan ialah keutamaan puasa. Yang pertama itu adalah bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi keutamaan puasa ini tuh nggak cuma ada di zaman kita nih teman-teman. Jadi dari zaman Rasulullah sebelumnya itu udah ada, dan puasa ini tuh bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, karena dalam puasa itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita tuh nggak hanya menahan rasa haus dan lapar loh, kita menahan dari nafsu yang lain, terus kita menahan dari amarah, dari penyakit hati yang lain. Puasa ini tuh manfaatnya banyak banget, selain untuk kesehatan ya, kita juga bisa menambah menambah tingkat keimanan kita. Terus kalau dalam kesehatan tuh kita jadi dalam sehari tuh kita bisa kayak mengistirahatkan lambung kita dari kebiasaan kita yang mungkin makannya kebanyakan atau keseringan makan yang gak baik. Jadi kita tuh mengistirahatkan lambung kita dalam bekerja. Selanjutnya keutamaan yang berikutnya itu adalah diampuni dosa dan kesalahannya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dalam bulan Ramadan dan saat kita berpuasa itu ada banyak sekali keuntungan yang kita dapat. Salah satunya itu tadi, dosa kita dan kesalahan kita tuh diampuni oleh Allah, asalkan kita tuh meminta maaf dengan bersungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Kayak misalnya nih, saya sudah melakukan banyak dosa sebelum-sebelumnya, terus saat bulan puasa saya tuh alhamdulillahnya alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan lagi nih dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kan 1 bulan ya dalam 1 tahun, dan belum tentu kita tuh bisa menemuinya di tahun berikutnya. Jadi di saat saya menemukan bulan Ramadan, saya harus banyak-banyak memaksimalkan ibadah saya dan meminta maaf segala dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan di luar bulan Ramadan itu tadi. Lalu selanjutnya itu ada keutamaan selanjutnya itu ada pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh misalnya nih, kan kalau kita sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 nih teman-teman. Nah, kalau dalam bulan puasa ini itu tidak terikat hanya 27, bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah, karena mungkin niat kita atau effort kita untuk ke masjid atau ke musola itu pasti sangat-sangat diperhitungkan oleh Allah. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, kita tuh sebaiknya memaksimalkan bulan puasa yang kita temui, karena umur tuh tidak ada yang tahu. Jadi kita harus sebaik mungkin memaksimalkan bulan puasa yang saat itu kita temui, agar
puasanya dan ibadah yang kita laksanakan itu menjadi lebih berkah. Mungkin cukup sekian dakwah atau ceramah yang bisa saya sampaikan. Maaf jika masih banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.